Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan mengenai cara membuat media pembelajaran menggunakan Makromedia Flash 8 oleh saya Siti Fitri dengan NIM 19038422014 serta manfaat dan cara penggunaannya. Untuk membuatnya, pertama-tama kita harus menyiapkan apa-apa saja yang akan kita tampilkan pada multimedia pembelajaran yang telah kita buat. Di sini saya ada mencari background, foto saya, ada juga animasi-animasi, serta tombol-tombol, gambar-gambar tombol yang akan saya gunakan nantinya. Nah, selain itu juga kita harus, yang paling penting kita menyiapkan PPT guna di sini agar mempermudah kita dalam pengerjaannya. Jadi nanti kita hanya perlu mengcopy dari PPT yang telah kita rancang. Jadi tidak perlu membuat dari awal di aplikasi Makromedia Flash 8-nya. Nah, ada bagian sama bagian sama datang, ada bagian menunya, KIKD, indikator dan tujuannya, dan materi-materi serta soal dan contoh soalnya. Nah, setelah membuat itu kita langsung masuk ke Makromedia Flash-nya. Nah, ini contoh yang telah saya buat. Untuk membuat ini kita bisa menambahkan layer-layer. Nah, ini bagian layer. Nah, ada layer background, selamat datang, icon 2, 1, dan seterusnya. Dan mulai. Gunanya layer ini digunakan agar saat membuatnya itu lebih teratur susunannya. Jadi tidak tumpang tindih. Nah, untuk memasukkan background, caranya itu kita bisa memilih file, lalu kita import to stake, baru import to stake, baru kita pilih background yang akan kita masukkan, lalu nanti setelah itu akan masuk background seperti ini. Nah, di sana kita bisa mengatur ukurannya yaitu 800 kali 600, ininya 00, X dan Y-nya 00. Jadinya seperti ini. Nanti akan menjadi seperti ini. Nah, di sini setelah itu tadi untuk bagian scene selamat datang. Selain itu ada banyak sekali scene yang telah saya buat, yaitu ada 7. Ada ini scene selamat datang, saya beri nama background. Ada scene menu, scene KIKD, indikator, materi, latihan, dan info. Totalnya ada 7. Gunanya scene ini yaitu untuk membeda-bedakan bagian-bagian pada multimedia saya. Nah, selanjutnya ini bagian scene menu. Ada beberapa layer juga, ada layer background, KIKD, tujuan, materi, latihan soal. Nah, di sini ada yang namanya tombol-tombol yang bisa nantinya saat penggunaannya bisa ditekan. Ini untuk membuatnya kita bisa, misalnya kita ingin membuat KIKD, nantinya saat menekan tombol KIKD, kita akan ke scene KIKD. Nah, seperti ini misalnya, akan ke scene ini. Nah, cara membuatnya di bagian menu, kita bisa klik kanan, baru pilih convert to symbol. Nah, misalnya ini nanti kita pilih button untuk agar bisa ditekan. Lalu kita tekan registration-nya di tengah. Ini baru klik OK. Nah, setelah itu, setelah kita membuat button-nya, kita misalnya kita klik kiri 2 kali, maka ada muncul seperti ini. Bagian KIKD-nya itu kita bisa atur. Tab-nya ini kita buat insert keyframe, lalu over-nya juga, down-nya juga, dan hit-nya juga. Nah, pada bagian over ini, kita akan membesarkan sedikit, agar saat ditekan nanti akan membesar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saat ditekan nanti akan membesar dari
ukuran awalnya. Setelah itu, langkah selanjutnya agar bisa terprogram atau bisa langsung ke KIKD-nya, kita harus memberikan action. Nah, kalau di sini action-nya kita bisa lihat, yaitu on, release, kurung kurawal, baru stop, go to and stop ke KIKD. Ini sesuai nama KIKD ini sesuai dengan nama scene-nya, yaitu KIKD. Jadi, nah misalnya begitu juga dengan halnya untuk indikator dan tujuan materi latihan soal. Nah, serta info akan saat ditekan akan lari ke scene masing-masing. Nah, ini kan ada scene KIKD, indikator, materi, latihan, serta info. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa melihat mempraktekkannya, hasilnya. Nah, ini juga salah satu button atau tombol yang telah kita buat. Nah, saat ditekan langsung ke menu. Bagian menu ada KIKD, bahkan saat kita, nah ini gunanya tadi bagian overnya kita buat membesar. Jadi saat disentuh, dia akan membesar. Seperti itu. Sama dengan indikator dan tujuan, materi, latihan soal, ini juga bagian info. Nah, saat ditekan, langsung ke bagian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada juga bagian segitiga ini. Kenapa bisa tadi kita lihat bergerak-gerak? Kita membuatkan juga seperti tadi, cuma bedanya di sini convert to simbolnya kita pilih movie clip, jadi dia bergerak-gerak seperti itu, baru tekan oke. Nah, ini, nah nanti kita bisa membuatnya bergerak. Oke, selanjutnya di scene selanjutnya. Setelah melihat scene menu, ada KIKD. Nah, ini ada home atau home, gunanya home di sini agar saat kita udah sampai di bagian kompetensi dasar dan inti ataupun di bagian scene-scene lainnya atau indikator, semuanya ada home-nya. Tujuannya di sini saat udah sampai di bagian ini untuk kembali kita tidak langsung mengsilang aplikasi, melainkan kita bisa menggunakan home untuk kembali ke bagian menu. Nah, untuk memilih mau kemana selanjutnya atau mau menutup program dengan cara menekan silang. Untuk membuat ininya juga kita menggunakan kembali lagi pakai convert to symbol, baru pilih button untuk agar bisa ditekan, baru registrasinya di tengah, baru klik OK. Nah, juga kita buat ininya, pilih insert keyframe, lalu overnya juga, down-nya juga, hit-nya juga. Serta bagian over ini kita besarkan, lihat ya. Nah, itu beda, kelihatan membesar. Seperti itu. Setelah itu kita juga memberi action. Untuk, nah, actionnya itu on, relay, stop, go to and stop, lalu ke menu. Sama halnya tadi untuk KIKD, tombol tujuan, materi, semuanya menggunakan rumus yang sama, hanya kita bedakan di bagian ininya, yang dalam tanda kutip. Ini kita sesuaikan dengan tujuannya, mau kemana, disesuaikan namanya dengan scene-scene-nya. Ini karena ingin ke menu, maka kita pilih namanya menu dalam tanda kutipnya. Seperti itu, kita tuliskan menu. Kita lanjut ke sama halnya dengan indikator, juga cuma ada home untuk buttonnya, serta memasukkan tulisan-tulisannya ini dari ini. Kita masukkannya dari PPT yang telah dibuat. Jadi agar mempermudah,
tanpa harus mendesain dari awal. Jadi ini tinggal kita copy paste. Misalnya kita mau pilih KD-nya. Nah, ini kita bisa pilih, bisa kita copy, lalu kita paste-kannya misalnya di bagian KIKD. Nah, ini kan bisa muncul seperti itu. Seperti di materi juga. Nah, di materi ini bedanya ada ini, ada tombol ke frame selanjutnya dan ada tombol ke frame sebelumnya. Sebelum itu, dalam bagian materi, bagian scene materi ini ada namanya frame. Di sini frame-nya ada banyak, tidak seperti di bagian menu, KIKD, serta tujuannya, di mana menunya cuma frame-nya cuma satu. Sedangkan di sini banyak. Tujuannya ini agar adanya tombol ini karena dia memiliki frame yang banyak. Pada bagian materi ini, scene materi ternyata memerlukan banyak sekali materi-materi yang dimasukkan, sehingga kita memerlukan juga frame yang banyak, sehingga lebih mempermudahkan membuatnya dibandingkan kita harus membuat scene yang berbeda-beda untuk setiap materi ini, serta contoh soalnya. Jadi, untuk mempermudahnya, kita membuatkan frame yang banyak ini. Nah, ini juga gunanya tombol tombol panah merah untuk selanjutnya, serta tombol misalnya nih ada tombol untuk ke frame sebelumnya. Untuk lebih jelasnya ini sama halnya kita untuk membuat tombolnya agar bisa digunakan, kita bisa pilih convert to symbol, baru pilih button agar bisa ditekan, registration-nya di tengah, baru klik OK, serta kita atur nah ini up, over, down, hit-nya itu kita insert keyframe. Dan untuk action-nya juga kita beri action agar bisa berfungsi. Namun bedanya tadi kan untuk di scene, untuk berpindah scene itu misalnya dari menu ke scene KIKD atau scene KIKD ke scene menu, nah kita menggunakan on release, stop, lalu go to and stop, baru tujuannya kemana. Sedangkan untuk ini kita cuma memerlukan on release, lalu next frame untuk ke frame selanjutnya, sedangkan untuk misalnya ini untuk ke frame sebelumnya itu kita menggunakan on release pre-frame untuk ke frame sebelumnya seperti itu. Jadi rumusnya lebih simpel. Semuanya menggunakan untuk ke frame-frame seperti tadi untuk berpindah frame, baik itu ke frame sebelumnya maupun ke frame setelahnya, kita sama-sama menggunakan hal yang sama dan dengan cara yang sama pula. Nah, seperti itu. Lanjutnya, kita masuk ke bagian latihan soal, atau kuis. Ini lebih banyak lagi frame-nya, sampai sekitar frame-nya 23 ya. Nah, sekitar ada 23 soal. Ini udah termasuk bagian awal untuk memasuki kuis atau latihan soalnya dengan lanjut ke soal-soalnya sampai 10 soal. Serta ada bagian untuk melihat skor, yaitu melihat skor hasil latihan atau kuisnya. Ini juga nanti kita akan beri button sehingga bisa berfungsi. Lalu ada bagian di sini, bagian yang akan memperlihatkan skor nama yang telah kita masukkan sebelumnya,
jumlah benar dan jumlah salah, serta ada pembahasan soalnya. Nah, ini pembahasan soalnya ada 10. Nah, kita langsung mulai untuk cara pembuatannya. Nah, untuk membuat ini dikatakan ayo berlatih, ini kita ambil dari PowerPoint. Langsung kita pindahkan saja, kita copy paste. Tulisannya ini kita bisa buat menggunakan ini, text tools, serta ini. Nah, ini ada bagian layar isian nama. Bagian layar isian nama ini kita membuat menggunakan teks. Lalu kita pilih bagian propertiesnya. Tutup dulu ini. Nah, propertiesnya di sini ada 3 jenis, yaitu statistik teks untuk teks atau tulisan yang diam, sedangkan dynamic text ini membebaskan untuk siswa atau pengguna memasukkan nama. Serta ada input text, yaitu berguna membebaskan siswa atau pengguna untuk memasukkan nama atau menuliskan namanya sendiri. Serta ada namanya dynamic text, yaitu memunculkan tulisan yang telah dibuatkan action tadi. Jangan lupa untuk membuat ini, kita pilih input text, lalu kita ubah variabelnya menjadi nama. Setelah itu, udah kita atur, kita bisa mengatur besar hurufnya, jenis tulisannya, serta warna tulisan. Dan banyak lagi untuk rata kiri, rata kanan, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tombol start. Ini sama dengan tombol-tombol lainnya, kita convert to symbol, baru pilih button, registration di tengah, baru klik OK. Baru ini juga ada action-nya. Sehingga action-nya itu on release next frame. Sama halnya dengan tombol yang tadi, yang tombol ini ya, tombol di bagian materi tadi, tanda panah ke frame selanjutnya. Ini juga saat kita tekan akan pindah ke frame 2 atau frame selanjutnya. Untuk lebih paham mungkin kita bisa lihat hasilnya. Nah, saat ini tadi udah kita buat tombol mulai, kita langsung ke latihan soal. Nah, di sini siswa dibebaskan untuk menginput namanya, misalnya Siti Nur Fitri. Nah, setelah menginput nama, kita bisa tekan start untuk memulai. Langsung ke bagian soalnya. Ini juga di bagian soal ada button-button. Button maksudnya tombol-tombol yang bisa ditekan untuk dipilih, misalnya A, B, C, dan D. Misalnya kita pilih A. Nah, langsung pindah ke frame selanjutnya di nomor 2. Misalnya kita pilih C. Lalu kita pilih A lagi, nomor 3, B, C, D, A, C, dan seterusnya sampai soalnya selesai. Setelah soalnya selesai, maka ada namanya bagian untuk melihat skornya. Kita tinggal tekan. Nah, langsung keluar skornya 10 jumlah dengan nama Siti Nur Fitri yang telah kita input tadi sebelumnya. Ada jumlah benar 1 dan jumlah salah 9. Nah, setelah mengerjakan soal, siswa atau pengguna bisa langsung melihat pembahasan soalnya. Kita tekan pembahasan soal. Nah, di sini ada pembahasan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya. Nah, sampai soal nomor 10, kita bisa, setelah melihat pembahasan, kita bisa kembali ke bagian menu dengan menekan tombol home. Nah, untuk membuat button-button ini sama aja, cuma bedanya di action-nya. Nah, di sini ini untuk yang jawabannya salah, cuma membutuhkan action on release, baru next frame. Sedangkan
Yang benarnya kita lihat, tunggu. Nah, yang benarnya itu kita tambah actionnya on release, baru benar plus next frame. Jadi saat perhitungan nanti pada bagian melihat skor serta benar salahnya, kita bisa menghitungnya dari melihat itu. Jadi ditandai jika siswa memilih jawaban yang benar akan diberikan tanda plus gitu. Untuk semua soal, cara pembuatannya sama. Untuk option-optionnya, jadi yang salah kita cuma pakai action on release next frame, sedangkan yang benar kita tambahkan on release benar plus baru next frame. Cuma beda di benar plus-plusnya. Sampai nomor 10. Lalu di bagian lihat hasil ini actionnya yaitu on release next frame yaitu sama seperti tombol-tombol lainnya untuk memindahkan ke frame selanjutnya. Lalu ini, nah di sini bagian nama ini karena tadi kan namanya bisa keluar sesuai dengan yang kita inputkan tadi, itu gara-gara kita menggunakan tulisannya, yaitu kita buatnya dengan menggunakan ini atau namanya itu text tools, kita buat, nah kayak gini. Lalu di bagian propertiesnya itu kita pilih dynamic text. Jadi apa yang telah dituliskan tadi akan muncul di bagian nama, yaitu pilih dynamic text, lalu variabelnya kita samakan dengan variabel pada penginputan nama, yaitu variabelnya nama. Sehingga nanti sinkron langsung masuk ke bagian nama. Lalu bagian skor ini juga kita kasih action. Mana ya? Bentar. Bagian ini text. Sebelumnya. Nah, bagian skor ini juga ada actionnya sebenarnya untuk memunculkan benar skornya, yaitu kita menggunakan action jumlah benar sama dengan benar, jumlah salah sama dengan 10 dikurang benar, yaitu 10 ini dari jumlah soalnya 10 dikurang yang benar yang telah ditandai plus. Lalu untuk ini untuk jumlah benar, jumlah salahnya. Untuk skornya ini kita menggunakan benar kali dalam kurung 100 dibagi 10. Ini rumusnya karena 10 soal. Seperti itu. Jadi nanti secara langsung akan terinput berapa skornya menggunakan yang dicari menggunakan action atau rumus yang tadi, jumlah benarnya berapa dan jumlah salahnya berapa, seperti yang tadi telah saya tampilkan. Lalu di sini juga ada tombol selamat datang. Actionnya cuma on release next frame untuk berpindah ke frame selanjutnya pada pembahasan soal. Nah, lalu di pembahasan soal ada tombol panah untuk frame selanjutnya untuk pembahasan soal, yaitu on release next frame. Lalu ada tombol ke frame sebelumnya, pakai on release pre-frame, seperti itu. Nah, itu kita berlakukan untuk semua frame sampai 20. Ini cuma tanda panah ke frame sebelumnya, karena kan frame-nya sudah habis, jadi tidak perlu ke frame selanjutnya, lalu ada tombol home. Seperti itu. Kita coba penggunaannya. Nah, latihan soal, kita input nama, Siti, nomor Fitri. Nah, start, kita tombol start, kita pilih secara acak jawaban soalnya. Nah, baru kita tekan lihat skor, maka akan muncul
skornya 30, dengan nama siswa atau penggunanya Siti Nurfitri, jumlah benar 3, jumlah salah 7. Nah, untuk agar siswa paham, kita bisa menekan ke pembahasan soal, sehingga ia lebih mengerti. Nah, di sini ada pembahasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya. Sampai nomor 10. Untuk kembali, kita bisa tekan home. Nah, langsung kembali ke bagian menu. Nah, di ini ada info. Info yang telah dibuat, yaitu info pembuat, serta sumber-sumber materinya dari mana. Seperti itu. Bisa tekan home lagi untuk kembali ke menu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini untuk tombol silang atau kembali ke atau menutup program. Cara membuatnya, kita kembali ke bagian menu. Nah, di sini kita pakai convert to symbol, button, registration di tengah, baru klik OK. Sama halnya nanti kita klik 2 kali, ada up, over, dibesarkan sedikit, down, hit. Ini semuanya kita pakai insert keyframe. Gunanya insert keyframe ini untuk agar semua hal ini akan muncul pada akan kita munculkan kembali insert keyframe, nanti akan muncul di over, akan muncul di down, dan hit, seterusnya seperti itu. Nah, untuk ini juga ada action-nya. Untuk exit, yaitu action-nya on realize fs command quit true. Nah, jadi saat pengguna menekan tanda silang ini langsung keluar dari program. Kita coba. Nah, ini. Nah, tidak bisa keluar karena kita belum menyimpan filenya, atau ini kita untuk mencobanya. Jadi untuk melihat apakah action ini berfungsi, kita bisa lihat di file yang udah disimpan. Nah, cara menyimpan dokumen atau file yang udah kita buat di Macromedia Flash, yaitu kita bisa pilih file, baru kita bisa save atau save as. Lalu setelah kita save atau save as, seperti biasa, di sini ada public setting. Kita pilih window project. Nah, baru tekan publish, tekan OK. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini udah jadi. KIKD-nya, home-nya bisa ditekan, materinya, semuanya bisa, latihan soalnya kita bisa input nama, nah kita bisa mulai, dan sebagainya. Ini juga bisa kita munculkan. Nah, tanda silangnya juga berfungsi untuk menutup program atau menutup program setelah digunakan. Nah, langsung keluar seperti itu. Cara penggunaannya misalnya file ini bisa kita kirim melalui WA ataupun melalui media-media informasi lainnya, informasi dan komunikasi lainnya. Dengan mengirim file ini, saat siswa ingin belajar, bisa membuka multimedia tersebut menggunakan laptop ataupun Android bisa juga, namun harus didukung dengan siswa memiliki Macromedia Flash ini juga harus memiliki aplikasinya, atau sehingga ia dapat membuka media yang telah dibuat. Jadi misalnya nih, kita bisa langsung membuka karena udah memiliki
aplikasinya. Nah, cara penggunaannya ya seperti yang tadi juga saya jelaskan, siswa hanya tinggal membuka, mendownload aplikasinya, dan mendapatkan file dari guru yang telah dibuat dan menggunakannya. Ya, bisa menggunakan laptop maupun kalau lebih canggihnya bisa menggunakan Android. Tekan mulai. Jadi siswa hanya ataupun pengguna tinggal menekan-nekan sesuai keinginannya, ingin melihat KIKD misalnya, indikator, dan tujuannya, materi. Nah, ada jenis-jenis. Di sini saya mengambil materi jenis-jenis segitiga, rumus luas dan keliling segitiga, serta ada beberapa contoh soal yang saya masukkan. Tepatnya ada 5 contoh soal. Nah, gunanya materi di sini agar siswa lebih paham daripada mungkin membaca buku yang terlihat kurang menarik dan terlalu banyak sehingga memusingkan siswa. Sehingga dengan multimedia ini akan lebih memudahkan siswa belajar, bisa langsung mengakses materinya, contoh-contoh soalnya, dan jika ingin melatih kemampuan bisa langsung dengan latihan soal. Seperti halnya main game, bisa menginputkan nama, lalu saat ingin memulai, lalu memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan hanya tinggal menekan tombol-tombol yang ada, misalnya milih A, milih B, milih C pada soal 3, nomor 4D, 5A, 6B, C, lalu D, A lagi, tergantung yang ingin dipilih siswa. Namun, akan lebih baik jika didampingi oleh orang tua atau guru saat penggunaannya, sehingga lebih efisien, sehingga siswa tidak hanya menggunakan atau asal menekan-nekan saja, melainkan benar-benar mencari jawaban yang paling benar. Nah, selain itu, keunggulannya di sini, sekalian saya bahas keunggulannya, di sini langsung bisa terlihat skornya, namanya, jumlah benar, jumlah salah, sehingga akan menarik siswa untuk terus belajar karena langsung bisa melihat skornya. Jika nilainya bagus, dia sangat berbangga hati, sedangkan saat nilainya kurang bagus atau skornya kurang bagus, dia bisa melihat pembahasan soal sehingga lebih memahami soal-soal yang diberikan, seperti itu misalnya. Nah, ya seperti ini cara penggunaannya, kita tinggal hanya menekan-nekan sesuai dengan yang akan kita mau. Saat selesai kita bisa menekan tombol home untuk kembali ke menu dan menekan tombol silang untuk menutup program.